Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kembali kita bertemu dalam pelajaran fikih dakwah dari kitab Ususul Manhajis Salaf fi Da'wati ilallahi ta'ala. Mempelajari tentang prinsip-prinsip manhajnya para salaf di dalam mengemban dakwah ilallah ta'ala. Kita masih melanjutkan pembahasan kita terkait dengan seorang dai harus memperhatikan perbedaan-perbedaan antara berdakwah kepada ahlul jahal dan juga ahlul hawa. Kita sampai pada halaman 72 pada buku kalian, silahkan dibuka. Itu pada perkataan Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Qala Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Syaukani, wa fi hadhihi al-ayah mau'izatun liman yatamassakh bimujalasatil mubtadi'ah alladzina yuharrifuna kalam Allah. Di dalam ayat ini terdapat mau'izah, peringatan, nasihat bagi orang yang bermudah-mudahan di dalam senang duduk bersama ahlul bid'ah. Ya. Itu ayatnya kemarin dalam surah Al-An'am. Allah berfirman, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum. Apabila engkau melihat orang-orang yang mereka itu berkecimpung dalam ayat-ayat kami, artinya mereka sibuk untuk menyimpangkan, menyelewengkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka berpalinglah, tinggalkan mereka hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sehingga atau sampai mereka itu membicarakan pembicaraan yang lainnya. Wa imma yunsiyannaka syaitan, maka kalau tidak, syaitan akan menjadikan engkau lupa, ya, lalai, ya, dan terjatuh ke dalam larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumil zalimin. Allah larang, janganlah engkau duduk bersama orang-orang yang zalim setelah datangnya peringatan Allah Subhanahu wa taala. Di sini terdapat dalil larangan untuk duduk dengan ahlul bid'ah. Bermajlis dengan mereka, mendengarkan penjelasan-penjelasan mereka, meskipun itu mereka menerangkan tentang ayat-ayat Allah sekalipun, karena mereka kebiasaannya adalah melakukan tahrif, menyelewengkan ayat-ayat Allah. Iya. Jadi, fahadhil ayat ini merupakan mau'izah, peringatan bagi orang-orang yang dia bermudah-mudahan di dalam duduk dengan ahlul bid'ah, alladzina yuharrifuna kalamullah, yang mereka mentahrif, menyimpangkan makna kalamullah, wa yatala'abuna bikitabihi wa sunnati rasulih, dan mereka suka bermain-main, ya, memperolok-olok dengan kitabullah dan sunnah. Kalau tidak sesuai dengan akalnya, kitabullah dan sunnah itu dibuang. Tapi nanti kalau mencocoki hawa nafsunya, bertepatan dengan kebid'ahan yang mereka usung, maka barulah Alkitab dan Sunnah itu dipakai. Wa yarudduna dzalika ila ahwaihim, dan mereka mengembalikan, ya, hal tersebut kepada hawa nafsunya. Mereka mempermainkan Al-Qur'an dan Sunnah, dan mereka mengembalikan kepada hawa nafsu mereka al-mudillah, yang menyesatkan. Wa bidaihim al-fasidah, dan kepada bid'ah mereka yang rusak. Bid'ah mereka yang rusak. Taib. Fa innahu idza lam yunkar alaihim wa yughayyiru ma hum fihi fa aqallu ahwalihim ayatruka mujalasatahum. Maka apabila tidak bisa diingkari mereka tidak bisa diingkari dengan lisan, dengan tangan. Ya, apabila seseorang itu tidak bisa mengingkari ahlul bid'ah dengan tangannya, dengan ucapannya, dengan perbuatannya, wa yughayyir ma hum fihi, dan tidak bisa merubah
keadaan dia, fa aqallu ahwalihim, maka minimalnya keadaan seorang mukmin itu hendaknya ayatruka mujalasatahum. Minimalnya meninggalkan duduk bermajelis dengan mereka, tinggalkan. Wadzalika yusiru alaihi ghairu asir, dan sekedar meninggalkan itu adalah yasir, yasirun alaihi, perkara yang mudah, adalah perkara yang mudah. Ghairu asir, dan itu tidak sulit. Jadi kalau seandainya dia tidak bisa membantah, dia tidak bisa menerangkan dengan kebenaran, maka tinggal dia meninggalkan majelis itu. Kemudian wa yattadhihu hadzal aslul azim min siratihi sallallahu alaihi wasallam. Dan prinsip yang agung ini semakin diperjelas dengan sirahnya Rasulullah. Haitsu rawa Al-Bukhari rahimahullah haditsan an Abi Sa'id Al-Khudri, ketika Al-Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqsimu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membagi, ya, membagi harta rampasan perang, membagi ghanimah. Ja'a Abdullah bin Khuwaisirah, ya. Datanglah seorang yang bernama Abdullah ibn Khuwaisirah, atau yang dikenal dengan Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Faqala, dia mengatakan, i'dil ya Rasulullah, berlaku adillah wahai Rasulullah, sambil memegang baju Rasulullah, waliyadzubillah, memberikan ancaman teror kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah, ya, cikal bakal munculnya pemikiran Khawarij, ya, Khawarij. Ketika Rasulullah SAW membagi harta rampasan perang, dia mengatakan, i'dil ya Rasulullah, berlaku adillah wahai Rasulullah. Faqala wailaka man ya'dilu idza lam a'dil, celaka engkau, siapa yang akan berbuat adil kalau aku saja, ya, tidak bisa berbuat adil, kalau aku saja tidak dianggap berbuat adil. Faqala Umar, sampai-sampai Umar mengatakan, da'ni adribu unuqah, biarkan aku ya Rasulullah untuk memenggal lehernya. Qala da'hu, tinggalkan dia. Fa inna lahu ashaban, maka sungguhnya dia itu memiliki sahabat-sahabat, memiliki teman-teman. Yahkiru ahadukum salatahu ma'a salatihim, salah seorang di antara kalian itu merasa remeh salat-salatnya dibandingkan salat dia, ya. Jadi salat di antara kalian itu tidak ada apa-apanya, ya, secara zahir maksudnya, dibandingkan salat mereka. Kelihatan khusyuk, kelihatan giat beribadah, kelihatan ahli ibadah, bahkan wajah-wajah mereka kelihatan pucat karena saking salat malam. Iya, siyamuhum ma'asiyamihim. Siam, puasa salah seorang di antara kalian itu tidak ada apa-apanya secara zahir dibandingkan mereka. Ya, meskipun secara batin tidak, ya. Puasanya, ibadahnya para sahabat adalah yang terbaik. Ya. Yamrukuna minad din kama yamruku as-sahmu minar ramiyah. Iya, mereka itu keluar dari agama sebagaimana keluarnya anak panah dari, ya, busurnya, dari buruannya. Jadi ketika anak panah itu dilesatkan dari busurnya, dilepaskan dengan sangat keras sampai menembus binatang buruan, kemudian sampai terlepas kembali, sampai tembus. Artinya begitu cepat mereka keluar dari agama. Masya Allah. Kelihatan memiliki amalan-amalan yang hebat, akan tapi tidak dibangun di atas dasar yang benar. Fahadzal hadits fihi bayanun qawiyyun, maka dalam hadis ini terdapat penjelasan yang sangat kuat, limauqifin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hazim, terhadap sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, min firaqil khawarij. Ya, beliau memberikan tekanan atau membantah kepada kelompok al-khawarij wa tahdzir, dan beliau memberikan peringatan min bid'atihim, dari bid'ah-bid'ah mereka, wa fitnatihim, dan fitnah mereka. Fitnah mereka.
Wa kaifa khadzara al-ummata min afkarihim, dan juga bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada umat manusia dari pemikiran-pemikiran mereka. Mubayyinan awsafahum hatta yahdharahum nas. Dan juga Rasulullah SAW menerangkan tentang sifat-sifat mereka sehingga manusia itu akan bisa berhati-hati dari mereka. Wa hadza huwa manhaju ahli sunnah. Inilah manhajnya ahli sunnah, yaitu atba'us salaf, pengikut para salaf. Fima yahtassu bi ahli bidah. Kaitannya dengan sikap kepada ahlul bidah. Jadi sangat perbedaannya sangat jauh kalau bersikap kepada ahlu sunnah atau kepada orang awam, orang yang masih bodoh, belum punya ilmu apa-apa, maka dengan lemah lembut, dengan cara yang baik. Namun ketika berkaitan dengan ahlul bidah, maka Rasulullah memberikan teladan, sikap tegas, keras, minimalnya meninggalkan kebidahan mereka. Iya. Jadi ini fima yukhtassu bi ahli bidah wal inhirafat wasyubuhat. Sikap kepada ahlul bidah dan juga orang yang membuat syubhat dan penyimpangan-penyimpangan. Khassatud da'ina ilaiha, lebih khusus kepada dai-dainya. Al-mudafi'ina anha, ini orang-orang yang membela kebid'ahan. Al-hamilina, orang-orang yang membawa na'am alwiyataha, ya, orang-orang yang membawa bendera kebid'ahan. An-nasyirina laha, yang suka menyebarkan kebid'ahan. Fi awasiti mujtama'atil muslimin, di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Kita harus tegas memperingatkan umat dari mereka. Wa ala dawi dzalika, maka berdasarkan penjelasan tersebut, yajibu at-tahdzir min masaliki ahlil bidah wasyubhat. Wajib untuk memberikan tahzir, memberikan peringatan kepada jalan yang ditempuh oleh ahlul bidah dan ahlu syubhat. Jadi tidak kemudian lemah lembut, malah justru berbuat baik kepada mereka. Nah, yu'akidu dzalika Ibnu Qayyim. Al-Imam Ibnu Qayyim juga memberikan penguat akan hal itu. Hina bayyana tariqata ahli sunnah, ketika menerangkan tariqah metodenya ahli sunnah rahimahumullah. Biqaulihi, dengan sabda beliau atau dengan ucapan beliau Ibnu Qayyim, washtadda nakirus salaf wa immatu lil bid'ah. Teramat keras pengingkaran para salaf dan para imam terhadap bid'ah. Wasahu bi ahliha, mereka berteriak terhadap ahlul bid'ah min aqtaril ard, dari seluruh penjuru. Wahadzaru fitnatahum, dan mereka sangat memperingatkan fitnah mereka. Asyaddat tahzir, bahkan dengan peringatan yang sangat keras. Maka fal wajib ala da'iyah, wajib bagi seorang dai ayyar'a al-furuqa, harus memperhatikan dengan seksama antara perbedaan-perbedaan baina ahlil jahal, mana orang yang masih bodoh, wal khata', orang yang belum tahu, dia keliru, wazalal, orang yang tergelincir dalam keadaan belum tahu, maka ini butuh diajari, dibimbing dengan baik. Wa baina ahlil bid'ah, dan antara orang ahlul bid'ah. Fa farqun baina hadza wa dzak, perbedaan yang sangat jelas antara ini dan itu. Fil muamalah wal bayan, dalam bersikap, dalam bermuamalah, dan maupun dalam memberikan penjelasan. Kama huwa wadih fima taqaddama anifan, sebagaimana itu jelas dalam penjelasan yang baru saja. Ilman bi anna bab tahdzir, supaya diketahui bahwa bab tahdzir min ahlil bidah, kepada ahlul bidah itu, saya tibayanuhu bimasyiatillah, akan datang penjelasannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, fi babin mustaqil, dalam bab tersendiri, fil fusulid qadimah, dalam fasal-fasal yang akan datang. Baik. Wa alaihi fa inna man kana ala usuli sunnah, maka berdasarkan hal tersebut, seseorang yang berada di atas usul sunnah, pondasi sunnah, wa manhajis salafis saleh radhiyallahu taala anhum, thumma urifa anhu khata'un. Ya. Ini perlu digarisbawahi, sangat penting. Barang siapa yang dia di atas pondasi sunnah dan dia di atas manhaj ahli sunnah, manhaj salaf, ya, radhiyallahu taala anhum, thumma urifa anhu khata', kemudian diketahui darinya itu kekeliruan, dia terjatuh dalam kesalahan, wazalal, dan ketergelinciran, fi amrin ma, dalam perkara tertentu,
Bagaimana sikap kita? Fa innahu la yakunul mauqif minhu, maka sikap kepadanya itu tidaklah sama kal mauqifi min ahlil bid'ah. Tidaklah sama sikapnya dengan ahlul bid'ah. Kalau ahlul bid'ah memang asalnya dia itu berkecimpung dalam bid'ah. Tapi kalau asalnya itu ahlus sunnah, kemudian tiba-tiba itu keliru, jangan kemudian ditahdir, temannya ditahdir, nasihati dulu. Bal inna hadar rajul alim. Bahkan mungkin lelaki yang alim itu, ya, alladzi ahta'a, yang dia mungkin keliru fi syai'in, dalam suatu perkara, fi syai'in muayyan, wa janibin wa janabi fi shawab. Nah, dan dia mungkin di satu sisi memiliki kebenaran. Takunu muamalatuhu, maka muamalah kepadanya itu mukhalifatan tamaman, jelas sangat berbeda, liman urifa bil bid'ah wa nasyruha, dibandingkan dengan orang yang menyebarkan bid'ah. Orang yang diketahui dengan kebid'ahan dan menyebarkan bid'ah. Saudara kita yang ahli sunnah itu nasihati, bukan dicela. Au man urifa bihamli afkarin muhdatsatin mubtadi'ah. Iya. Atau orang yang diketahui bihamli afkar, ya, dengan membawa pemikiran-pemikiran muhdatsah, pemikiran baru, mubtadi'ah, pemikiran yang bid'ah, yakumu bitaksisiha, ya, au bidda'wati ilaiha wal ijtihadi fiha wa jam'in nas haulaha, atau orang yang dia memang taksis, membuat pondasi-pondasi kebid'ahan atau dakwah kepada bid'ah, atau dia memang bersungguh-sungguh dalam bid'ah, wa jam'in nas, atau bahkan mengumpulkan manusia haulaha, di sekitar dirinya, untuk didakwai kebid'ahan. Wasuluki subulil katsirah, dia menempuh banyak jalan, fi idlalin nas, untuk menyesatkan manusia. Maka seperti ini diberikan peringatan, ditahdzir. Kadzalika man kana da'iyah ila bid'atihi. Demikian pula orang yang dai, menyeru kepada bid'ahnya. Laisa kaman lam yashtagil bidakwah ilaiha. Sama-sama ahlul bid'ah, tapi yang satu itu dai-nya getol, giat dalam menyebarkan bid'ahnya. Itu dalam menghukumi tidak sama seperti orang yang dia memang tidak tahu apa-apa, tapi dia ikut dalam acara kebid'ahan. Orang yang tidak tersibukkan dengan dakwah kebid'ahan. Memang sama-sama ahlul bid'ah, tapi ya, kadar kebid'ahannya beda-beda. Sikapnya pun kita harus juga berbeda. Fafarkun baina da'iyah, kita harus bisa membedakan antara mana dai bid'ahnya, wasakit, dan orang yang hanya diam saja. Anid da'wati ilaiha, dari dakwah kebid'ahan. Mungkin hanya saja dia hanya ikut-ikutan, atau mungkin kebetulan ya diajak temannya karena tidak tahu. Fakulun lahu muamalah, masing-masing punya muamalah sendiri-sendiri. Sikapnya beda-beda. Wa kullun lahu mauqif, kita harus mensikapinya beda-beda, tidak sama rata, tidak dipukul rata. Yukhtassu bih, ya, punya sikap sendiri-sendiri yang kita khususkan. Bikhtilafi hali sahibil bid'ah, berbeda dengan keadaannya, yakni ahlil bid'ah. Wa sayati mazidu bayani bimasyiatillahi bimabhathi wasilatil hikmah. Akan datang insyaallah tambahan penjelasan dalam pembahasan wasilah hikmah, wasilatul hikmah. Maka kesimpulannya dalam masalah ini, fal wajib ala da'iyah, wajib bagi seorang dai, ayyura'iya, hendaknya dia memperhatikan dzalika kullahu, perkara ini semuanya, fi dakwatihi, dalam dakwahnya, ila sunnah, kepada sunnah, ya, wa hubbi ahliha, dan mencintai ahli sunnah, wa nabdzul bid'ah, dan juga meninggalkan kebid'ahan, wajtinabu ahliha, dan meninggalkan ahli bid'ah. Baik. Mungkin itu pembahasan kita kali ini, alhamdulillah telah selesai terkait dengan masalah perbedaan antara ahlul jahal dan ahlu al-hawa atau ahlul bid'ah. Mudah-mudahan bisa difahami. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.